Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Summa alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Quran. Alhamdulillah ayah bunda, abang kakak sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahim kembali dalam majelis kita, majelis tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam mentadabburi Al-Quran dan mengkaji ayat-ayat Allah. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Quran surat Al-Maidah halaman 126. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Qurannya, Quran surat Al-Maidah halaman 126. Kita akan sama-sama tilawah terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
البينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an kita dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari Quran surah Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat 110. Tapi saya ingin mengajak sahabat Al-Quran, mari kita tap-tap layar terlebih dahulu supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu. Yang belum share kajiannya bisa share terlebih dahulu kajiannya kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, dan kepada sahabat kita yang lainnya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini, supaya kita bisa sama-sama terus belajar mengkaji Al-Quran setiap harinya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ya tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan di antara bagian dari Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat yang namanya Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah adalah kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan kita perhatikan di sini, kita lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110 yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam, "Udzkuru ni'mati 'alaikum." Perbanyaklah untuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, kita harus banyak-banyak menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udzkuru ni'mati 'alaik. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ini bagian dari pengamalan ayat ini adalah kita harus banyak-banyak mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, ya, nikmat harta, ya, nikmat waktu, bisa baca Quran, bisa belajar Al-Quran hari ini. Ini adalah semuanya adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Karena seseorang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala akan banyak syukurnya. Orang yang banyak mengingat Allah akan banyak syukurnya.
Ketika seseorang sudah banyak mengingat nikmat Allah, sudah sering mengingat nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung nikmatnya. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur la azidannakum, maka kami akan tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu kufur, sesungguhnya azabku itu sangatlah berat. Ya, berarti kita diajarkan nih di Quran surat Al-Maidah ayat 110. Udzkuru ni'mati 'alaikum. Ayo kita banyak-banyak ngingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Orang yang paling sengsara dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Sedikit sekali menyebut nikmat-nikmat Allah. Orang yang kurang bersyukur ya biasanya akan menderita menjalani kehidupan itu. Rasanya selalu kurang terus. Dia ngerasa nggak pernah cukup dan dia akan selalu fokus kepada hal-hal yang tidak dimilikinya. Dia akan tidak fokus ya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, sehingga ya dia yang diingatnya hanya yang kurang-kurangnya saja, padahal Allah sudah berikan banyak sekali karunia kepada kita semua. Ya, Allah berikan karunia kepada kita semua. Allah berikan berbagai macam nikmat. Jadi orang yang paling menderita di dunia ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 110 adalah orang yang kurang banyak mengingat nikmat Allah. Jadi kalau kita nggak pernah mengingat-ingat nikmat Allah, yakin itu menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini meskipun nikmatnya banyak. Nikmatnya banyak. Ya. Makanya kata Allah, ya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, udzkuru ni'mati 'alaik." Wahai Isa ibnu Maryam, udzkuru ni'mati 'alaikum. Perbanyaklah, ingatlah, berzikirlah terhadap apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau. Nah, sekarang mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Atas berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat itu kepada kita. Perbanyak pagi hari ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah atas ala kulli hal, ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah, ya Allah Engkau telah mengkaruniakan kami ya Allah, ya, rumah tempat tinggal yang nyaman, ya, pakaian, makanan, keamanan, ya, rasa bahagia. Allah berikan kepada kita anak keturunan, Allah berikan kita ya semua rezeki yang tidak pernah kurang Allah berikan kepada kita. Udzkuru ni'mati 'alaik wa 'ala walidatik. Perhatikan di sini ada kalimat wa 'ala walidatika juga dan juga bersyukurlah terhadap orang tuamu. Bersyukurlah terhadap nikmat orang tua wa 'ala walidatika. Allahu akbar. Terhadap nikmat Allah yang berupa apa? Walidatika, nikmat orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang tua, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ibu ayah kita, ibu bapak kita. Karena dengan adanya mereka, kita akhirnya bisa ada di dunia ini. Tanpa adanya ibu dan ayah kita nggak akan pernah bisa ada di dunia ini. Ya, kita nggak akan pernah bisa ada di dunia ini tanpa ada nikmat orang tua wa ala walidatika. Nabi Isa diperintahkan untuk bersyukur terhadap ibundanya. Ibundanya yaitu Maryam. Ya. Nah, kita pun pernah nggak meminta? Makanya nanti ada satu doa yang bisa kita amalkan, satu doa yang mesti kita perbanyak adalah
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, itu doanya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah, auzi'ni an ashkura, agar kami bisa bersyukur terhadap ni'mataka allati an'amta alayya, yang engkau telah berikan nikmat itu kepada kami, wa ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Nah, doa itu juga sama ya, redaksinya kurang lebih dengan Quran surat Al-Maidah ayat 110 ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan kita minta di situ, ya Allah, berikanlah kepada kami salihan tardah, amalan salihan yang bisa diridhoi oleh Engkau. Wan aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah urusan keturunanku, ya, supaya keturunan kita semakin ditambah soleh, ya, ditambah baiknya, ya, anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, anak-anak kita menjadi anak yang mengingat Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar fokus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita pengen, ya, pengen dikaruniai anak-anak yang solih, putra-putri yang solih, ya, perhatikan itu rumus kuncinya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tambahkan ya nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Jadi kalau kita ingin diperbaiki urusan anak-anak kita, perbaikilah hubungan dengan orang tua kita. Minta dilapangkan nikmat kepada diri kita, termasuk kepada orang tua kita. Allahu Akbar. Dan ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah 110 kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam adzkurni ni'mati alaika wa ala walidatik. Kalau maaf ya, kalau Nabi Isa alaihissalam saja hanya memiliki satu orang tua, yaitu Maryam, ibundanya, sudah diperintahkan oleh Allah untuk sangat-sangat bersyukur terhadap Maryam, apalagi manusia yang normalnya pada umumnya memiliki dua orang tua, ibu dan ayah. Tentu harus lebih-lebih lagi bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, sudahkah kita pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya nikmat orang tua kepada kita? Dikaruniai, dianugerahi nikmat orang tua kepada kita, sudahkah kita bersyukur terhadap hal itu? Di mana hari ini subhanallah banyak sekali anak-anak yang tidak bersyukur atas hadirnya nikmat orang tua pada mereka. Betapa banyak ya anak-anak yang hari ini subhanallah, saya pernah baca, ya, saya pernah lihat di salah satu konten, ya, satu video, subhanallah. Ada seorang anak, ya, anak muda minta uang kepada ibunya, tidak diberi oleh ibunya, kemudian apa yang terjadi? Anak tersebut, ya, membakar hidup-hidup ibunya. Ya, minta uang, ya, ibunya nggak punya uang. Kemudian apa yang terjadi? Ibunya dibakar hidup-hidup. Dibunuhlah oleh sang anak ini ibunya. Subhanallah. Ya, di zaman hari ini. Bahkan terakhir saya lihat, kemarin pernah saya ceritakan, ada seseorang di Mesir kejadiannya, namanya Toha. Laki-laki ini namanya Toha. Dia adalah sarjana syariah. Ya, dia belajar ilmu agama, usuluddin, belajar ilmu agama, fakultasnya syariah. Apa yang terjadi? Ya, dia menghabisi nyawa ibunya dengan mencekik nyawa ibunya, padahal ibunya adalah seorang hafizah Al-Quran. Ibunya seorang hafizah Quran. Dan dia adalah orang yang belajar Al-Quran. Anaknya belajar fakultas syariah. Kejadian di Mesir sampai hakim itu ketika memutuskan vonis itu membacakan ayat Quran. Ya Toha, kata hakim, kamu ingat nggak ayat ini?
Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu salasuna syahra. Ingat enggak ayat ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa wasainal insan, telah diwajibkan kepada kalian al-insan manusia berbakti kepada orang tua. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibu kalian telah mengandung kalian dengan susah payah. Ingat enggak ayat itu kata hakimnya. Dan sekarang yang kamu bunuh itu, yang kamu cekik itu adalah seorang ibu, ibumu. Yang dengannya kamu diberi air susu, yang dengannya kamu dihidupkan, yang dengannya kamu dibiayai, yang dengannya kamu diberi makan. Yang ibumu pun adalah seorang hafizul Quran, kata hakimnya ya. Ibumu adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Dan kamu bunuh ibumu. Subhanallah. Hari ini adalah hari atau zaman yang penuh dengan fitnah di mana kita bisa temukan ya sangat mudah seorang anak membunuh orang tuanya. Subhanallah. Di hari-hari ini kita bisa temukan banyak sekali ya. Banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu. Bukan satu dua, banyak itu. Ya, Masya Allah. Makanya kita harus berbanyak tadi membaca doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah agar kami bisa apa? An a'mala salihan tardah, melakukan amal salih yang Engkau ridhoi. Amal salih yang Engkau ridhoi, perhatikan. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk beramal salih tardah yang Engkau ridhoi. Karena banyak orang yang melakukan amal solih tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah. Dia hafal Quran 30 juz tapi tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi kita nih harus naik level. Kita harus naik level. Naik level dari yang tadinya tidak mau beramal solih menjadi beramal solih. Tidak mau beramal solih menjadi beramal solih. Tapi kalau sekarang kita udah berada di level amal solih, naikkan level kita menjadi amal solih yang diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala sholihan tarda. Amal solih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solih yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar amal solih. Karena amal solih biasa saja semua orang bisa melakukannya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Dibungkus ya dengan seakan-akan amal solih, tapi sebetulnya tidak mendapat keridhaan Allah, banyak. Wa ana amala sholihan tarda. Baru setelah itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah urusan apa? Perbaikilah urusanku. Ya, urusan apa tuh? Dzurriyyati, keturunanku. Allahu Akbar. Kita minta diperbaiki urusan keturunanku. Keturunan kita. Ya. Dan doa ini dibaca, ya. Doa ini sangat dianjurkan ya, dibaca ketika seseorang itu menginjak usia 40 tahun. Ketika menginjak usia 40 tahun. Nah, kalau kita sudah diberi usia 40 tahun, harus 40 tahun lebih ya, 40 tahun ke atas, harus banyak-banyak membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa asli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini harus diperbanyak doa ini ketika kita menginjak usia 40 tahun. 40 tahun ke sana harus rajin. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa asli li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah urusan keturunanku. Inni tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku tubtu ilaik, taubat kembali kepada Engkau. Makanya lihat kata para ulama, usia 40 tahun adalah usia kunci. Kunci seseorang itu berubah atau tidak, kata para ulama, adalah usia 40 tahun. Batas seseorang diberi kesempatan oleh Allah berubah atau tidak di usia 40 tahun. Oleh karenanya 40 tahun itu adalah usia kunci. Usia apa? Usia kunci.
Kalau di usia seseorang 40 tahun masih belum berubah, bakalan susah ke sananya. 40 tahun masih susah untuk berubah, ke sananya berat. 40 tahun ke sananya 40 tahun dia tidak melakukan perubahan. Tidak mulai rajin ke masjid, susah ke masjid, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mulai memperbaiki diri dengan Al-Quran, ke sananya bakal susah. Ke sananya bakal susah, berat. Ya, bisa berubah nggak Ustadz di masa depan, di masa tua? Bisa, cuman mungkin kesempatannya kecil. Maka kita melatih sebelum usia 40 tahun harus sudah menjadi kita punya habits, kebiasaan. Latih sampai usia 40 tahun, pergi ke masjid, baca Al-Quran, buka Al-Quran, hafalkan Quran, mengkaji Al-Quran, sebelum usia 40 tahun. Sampai akhirnya terbentuk di usia 40 tahun sudah terbiasa kesananya insya Allah aman. Ya, kesananya insya Allah aman. Ya, Masya Allah. Jadi ini waspadai usia 40 tahun, karena usia 40 tahun adalah usia yang sangat rawan. Ya, kata Al-Quran, ini Al-Quran yang mengatakan. Ya, usia 40 tahun nggak berubah, berat kesananya. Usia 40 tahun masih susah sholat, berat kesananya. Usia 40 tahun masih susah untuk beramal sholih, berat kesananya. Ya, dan ini doa ini diabadikan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bisa dilihat nanti Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Maaf ya, kalau seorang laki-laki contoh, seorang laki-laki kalau ingin berhenti merokok usia 40 tahun. Ya, kalau ingin beramal sholih perbanyak ya latihan sampai sebelum usia 40 tahun. Kalau sudah menyentuh angka 40 tahun itu ada rahasia tersendiri. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya menyebut secara spesifik arba'ina sanatan. Arba'ina sanah, usia 40 tahun. Nah, kalau yang sudah lebih gimana Ustadz? Ya, yang sudah lebih pilihannya adalah istiqomah berada dalam ketaatan, kalau enggak ya harus segera berubah. Kalau enggak berubah nunggu kapan lagi? Waktu kita sudah semakin mepet, ya usia kita sudah semakin dekat dengan kematian. Mau kapan lagi? Mau nunggu kapan lagi? Ya, kita berubah. Nah, taib. Selanjutnya kita lihat. Ya, selanjutnya kita lihat wa id ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan Nabi Isa alaihi salam id ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Salah satu keistimewaan Nabi Isa alaihi salam adalah bisa berbicara ketika ya di dalam buayan. Jadi masih kecil Nabi Isa alaihi salam ya masih dalam buaya nih, digendong sama ibunya bayi, tapi pada saat itu Nabi Isa alaihi salam bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Apa bicaranya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا. Itu di Quran surat apa? Surat Maryam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullah. Qala inni abdullah. Katakanlah aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku nabi Alkitab ya, memberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku sebagai orang yang berkah, membawa keberkahan ainama kuntu, dimanapun aku berada. Allahu akbar. Allahu akbar.
Ya, kalau kita pengen nih berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu sebagai Abdullah. Kita minta, jadikanlah aku dan anakku itu sebagai Abdullah, hambamu. Ya, dari perkataan Nabi Isa itu, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kita minta tuh, satu, dijadikanlah kita hambanya Allah. Ataniyal kitab. Kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Alkitab, ilmu tentang Al-Qur'an. Wa ja'alani nabiyya. Yang ketiga, bukan dijadikan minta dijadikan nabi, tidak, ya. Nabi sudah terputus, kenabian sudah terputus, tapi kita minta dijadikan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, minta agar kita dan keturunan kita menjadi apa? Orang yang wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi manusia yang membawa keberkahan bagi masyarakat di sekitarku, bagi orang-orang terdekatku, bagi keluargaku. Jadilah kita menjadi orang yang membawa keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam membawa keberkahan dimanapun Nabi Isa berada, menjadi berkah bagi semuanya. Ya, kita minta kepada Allah, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah. Minta, ya, yang keempat, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang yang mendirikan salat. Waz zakati, jadikanlah kami manusia-manusia yang, ya, selalu berzakat. Zakat dalam segi harta maupun zakat dalam segi membersihkan jiwa kita. Salatnya dijalankan, hatinya pun bersih. Salat dijalankan, hartanya dikeluarkan. Ya. Madum tu hayya. Apa kata Nabi Isa? Selama aku hidup. Allahu Akbar. Selama aku hidup. Selama-lamanya ketika aku hidup. Ini perkataan yang sangat bagus, ya, dari Nabi Isa alaihissalam. Dan itu diucapkan ketika apa? Ketika Nabi Isa masih kecil. Masih bayi, ya, bisa berbicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian minta lagi tuh yang keenam tuh. Wa barram biwalidati wa lam yakun jabbaran asiya. Wa barram biwalidati, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang yang barram biwalidati. Barram biwalidati, apa? Berbuat baik kepada orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaran saqiya. Jabbaron Asiyya, ya Allah, jangan engkau jadikan kami jabbaron, orang yang keras. Jabbaron, orang yang keras, susah dikasih masukan, susah dinasehati. Asiyya, yang selalu apa? Bermaksiat. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang ketujuh, kita minta dijadikan orang yang selamat ketika hidup, selamat ketika kita mati, selamat ketika kita dibangkitkan. Itu doa Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan. Wa yauma amutu, ketika aku wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, ketika aku dibangkitkan. Nah, itu pelajaran dari Nabi Isa alaihi salam. Pelajaran dari Nabi Isa alaihi salam. Ya. Satu, apalagi tadi pertama, ingat-ingat, ya, tulis. Qala inni abdullah. Katakanlah inni abdullah atani alkitab. Yang pertama adalah kita minta adalah dijadikan hambanya Allah. Kita minta dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tulis, ya Allah jadikanlah aku hambamu
yang benar-benar diridhoi olehmu. Ya. Jadikanlah aku hambamu yang diridhoi olehmu. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Satu, minta dijadikan hamba Allah. Dua, minta diberikan Al-Quran. Tiga, minta diberikan apa? Minta bisa mengikuti para anbiya, mengikuti jejak para nabi. Empat, minta dijadikan orang yang berkah dimanapun kita berada. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Yang kelima, minta dijadikan orang yang suka melaksanakan sholat. Wa awsani bis sholat. Yang keenam, minta dijadikan orang yang selalu mengeluarkan zakat dan membersihkan jiwa. Ya. Selama kita hidup. Yang ketujuh, minta dijadikan orang yang berbakti kepada orang tua. Wa barram bi walidati, minta dijadikan orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedelapan, minta dijauhkan dari sifat jabbaron, sifat yang keras. Keras hati, susah menerima nasihat, kasar terhadap orang lain, jabbaron. Yang kesembilan, minta dijauhkan dari sifat asiyah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa tuh? Ke-10, minta ya diberikan keselamatan ketika kita dilahirkan. 11, minta diberi keselamatan ketika kita hidup. Ke-12, minta diberi keselamatan ketika kita dibangkitkan. Nah, itu permintaan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, permintaannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya perkataan sebagaimana perkataannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, itu pelajaran yang kita bisa petik dari perkataannya Nabi Isa ketika fil mahdi wa kahlan. Ya, nah di sini ya. Id ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu Alkitab, kitab, hikmah, wat taurah, at-taurat dan Injil. Nah, kemudian kita lihat nih salah satu keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa saja? Wa ittakhluqu minat tini kahay'atit tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Perhatikan di sini. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat yang pertama adalah wa ittakhluqu minat tini kahay'atit tayri fatanfukhu fihi fatakunu tayran bi'izni. Nabi Isa itu punya keajaiban satu, bisa membuat burung dari tanah. Bisa membuat burung dari tanah liat menjadi hidup. Ini keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi gini, misal Nabi Isa itu ngambil ya dari tanah liat, dibentuk-bentuk seperti burung, kemudian ditiup. Setelah ditiup jadi burung, terbang. Bisa nggak kita kayak gitu? Nah, kata para ulama, kenapa sih Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah yang seperti itu? Karena memang Nabi Isa alaihissalam id ayyatuka biruhil qudus. Sifatnya adalah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mukjizatnya pun yang seperti itu ya. Ada ruh ya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam membuat apa? Dari tanah liat dibentuk burung. Kemudian apa? Ditiupkan burung itu. Fatanfukhu fihi thayran fatakunu thayran biiznillah. Ditiup, setelah ditiup jadi burung. Tapi ingat, itu semua terjadi, lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, biizni, nih perhatikan nih. Jadi supaya kita juga maaf ya, tidak termasuk orang yang akhirnya menuhankan Isa. Menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena semua itu terjadi atas izinku, kata Allah. Biizni, atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Ini menafikan bahwasanya ayat ini mematahkan bahwasanya Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Ya, Isa ibnu Maryam bukanlah Tuhan. Karena semua itu pun diizinkan oleh Allah. Terjadi atas izin Allah. Allahu Akbar. Kita kalau buat tanah liat, kemudian bentuk apa, misalkan bentuk sapi, ditiup, langsung jadi. Kaget juga mungkin ya. Ya, kalau pernah nggak dulu waktu kecil ada kerajinan kan buat dari tanah liat gitu kan, buat sesuatu, kemudian ditiup tuh. Setelah ditiup jadi. Dan disitulah kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak tuh, innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya perkaranya Allah, perintahnya Allah. Idza arada syai'an, ketika Allah menginginkan sesuatu, ayyakula lahu, Allah hanya tinggal mengatakan, kun, jadilah sesuatu itu. Kun, jadilah. Fayakun. Jadilah sesuatu itu. Fayakun. Fa, di situ ada huruf fa, cepat artinya kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, jadilah sesuatu itu dengan cepat. Ya. Jadi kalau Allah mau nih, tanah liat saja bisa jadi burung, apalagi kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita yang hari ini susah jadi mudah. Mengubah kehidupan kita yang tadinya sakit jadi sembuh. Mengubah kemustahilan yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Yang tadinya kekurangan menjadi Allah cukupkan. Yang tadinya nggak punya anak, Allah berikan anak. Yang tadinya nggak punya keturunan, Allah berikan keturunan. Yang tadinya nggak punya pasangan, jadi punya pasangan. Yang tadinya nggak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan. Yang tadinya nggak punya apa-apa dirubah sama Allah, mudah. Karena Allah punya sifat kun fayakun. Allah punya perkataan kun fayakun. Jadi kalau lagi sedih-sedih itu, baca ayat ini. Hibur hati kita dengan apa? Dengan ayat surat Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Ayo jangan sedih terus, ya. Ayo semangat, ya. Ayo yakin Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apapun yang dikehendakinya, bahkan tadi ya membuat burung dari tanah liat ya yang dilakukan oleh Nabi Isa pun bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Nah, perhatikan. Yang kedua, ya mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ya, tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Menyembuhkan yang akmaha, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat dan juga yang memiliki penyakit ya kusta, penyakit kulit. Dengan Nabi Isa alaihissalam bisa
disembuhkan. Yang tidak bisa melihat, diusap matanya bisa melihat kembali. Yang punya penyakit ya, sopak atau penyakit kusta bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Nah, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, di sini ya, menyembuhkan orang yang buta dan kusta, mengusap mata dan kulit menjadi sembuh. Nah, kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat ini, sahabat Al-Quran? Nah, kenapa sih Nabi Isa diberikan mukjizat ini? Kenapa? Jadi gini, para nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan tantangan dan kondisi zaman. Contoh kita lihat ya, berasal dari kata mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Melemahkan. Jadi para nabi itu diberikan kemampuan untuk melemahkan musuh-musuhnya. Contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pada saat itu hidup di zaman apa? Penuh dengan tipuan sihir. Sehingga mujizatnya Nabi Musa alaihissalam adalah diberikan mujizat berupa apa? Ya, kekuatan ya untuk mengalahkan para penyihir. Mengalahkan para penyihir. Nabi Musa alaihissalam tidak ya, diberikan mujizat tadi tongkatnya bisa merubah menjadi ular. Ya, tongkat bisa berubah menjadi ular, ya. Ya. Ulqiyas saharatu sajidin. Pada saat itu mujizat yang dibutuhkan adalah ya berupa ya lawan terhadap sihir yang dilakukan. Nah, kenapa Nabi Isa alaihissalam pada saat itu bisa menyembuhkan orang yang buta dan kusta? Karena pada saat era Nabi Isa alaihissalam, para musuh-musuh Allah itu adalah sedang konsentrasi di bidang apa? Penyembuhan, pengobatan. Ya, berkaitan dengan obat, berkaitan dengan penyembuhan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Oleh karenanya Allah berikan kemujizatan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa apa? Bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang ketiga adalah ya. Yang ketiga adalah wa tukhrijul mauta biizni. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan, mengeluarkan orang yang sudah mati yang ada dalam kubur dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam biizni, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu semua pun terjadi atas izin Allah. Nah, ini ya. Nabi Isa bisa menghidupkan ya orang yang sudah mati yang ada di dalam kubur dibangkitkan kembali oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini kemujizatan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat nih, kita akan bahas yang keempat. Ini memang tidak ada di dalam Quran surat Al-Maidah, tapi adanya di dalam Quran surat Ali Imran. Ya, di dalam Quran surat Ali Imran. Kita akan bahas yang keempatnya insya Allah ya. Tapi saya ingin ngajak dulu, bismillah sahabat Al-Quran, mari kita tap-tap layar terlebih dahulu. Ya, kita tap-tap layar lagi, kita kencengin lagi tap-tap layarnya. Ini sudah hampir menyentuh 100.000 tap-tap layarnya ya. Masya Allah. Udah hampir 100.000 nih. Bismillah kita tap-tap layar lagi sahabat Quran. Kita tap-tap layar lagi, kencengin lagi. Bismillah kita naikin lagi. Masya Allah. Ini yang nonton sudah meningkat lagi. Ya, dari tadi 0, 10, 20, 30, sekarang udah 236. Ya, Masya Allah, dengan izin Allah tersebarkan, hadir ke layar sahabat Al-Quran, hadir ke beranda teman-teman semua, sehingga akhirnya, oh ada live ini ternyata ya, ada live tadabbur Quran ternyata, ada live kajian Al-Quran yang membedah kajian Al-Quran ternyata, Masya Allah, dengan izin Allah ya. Ada yang baru bergabung pada hari ini? Pada pagi hari ini, Masya Allah. Yang baru bergabung mudah-mudahan jadi istiqomah ya. Setiap hari bisa tadabbur Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang baru bergabung, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol ikuti nih di sini nih. Di sini ada tombol ikuti atau tombol yang berwarna merah, ada kata ikuti atau follow. Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu. Ikuti dulu supaya apa? Bisa mendapatkan kajian tadabbur Al-Quran setiap harinya. Ya, karena kita ada program kajian tadabbur Al-Quran setiap hari. Kita ada program kajian mengkaji Al-Quran satu hari satu halaman.
nggak banyak-banyak ya, bahkan kita cuman kadang-kadang belajar 1 ayat, 2 ayat. Selain itu kita juga ada program menghafal Al-Qur'an. Kita lagi buka program juga menghafal Al-Qur'an 1 hari 1 ayat, Quran surat Al-Baqarah. Jadi yang mau bergabung, yang mau setoran hafalan Quran nanti bisa di akhir kesempatannya kita punya program Odoa One Day One Ayat. Setiap hari ngahafal 1 hari 1 ayat surat Al-Baqarah. Amin ya. Mudah-mudahan istiqomah bisa suatu saat bisa selesai juga Al-Baqarahnya. Amin ya robbal alamin. Taib. Nah, oke, sekarang kita akan pelajari yang keempat nih. Nabi Isa alaihi salam wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa alaihissalam punya salah satu keajaibannya adalah, mujizatnya adalah, wa unabbiukum, aku akan ceritakan kata Nabi Isa alaihissalam, bima ta'kuluna, terhadap apa yang kamu makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian sembunyikan di rumah-rumah kalian. Jadi Nabi Isa itu punya kemampuan apa? Punya kemampuan tahu apa yang kita makan. Bahaya tidak nih kalau kita ketemu Nabi Isa alaihissalam, malu tidak? Oh kata Nabi Isa alaihissalam, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku akan sebutkan apa yang kamu makan. Ini bahaya nih, apalagi kita nih ya yang suka makan yang aneh-aneh. Oh kata Nabi Isa, kamu tadi makan jengkol ya? Kamu makan jengkol ya? Aduh gitu, makanya kita makannya apapun itu. Kamu makan pete ya? Ketahuan deh sama Nabi Isa alaihissalam ya. Kamu di rumahnya ada ini, ada ini, ada ini, Nabi Isa bisa tahu. Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa tahu. Di rumah kamu ada makanan apa, ya, kamu mau makan apa, ya, kamu mendapat apa, punya simpanan apa di rumah gitu kan. Nah, itu berapa itu yang ketahuan tuh, yang suka makan pete, yang suka makan jengkol, ketahuan, malu kita sama Nabi Isa alaihissalam. Ya, ya. Itu salah satu keistimewaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, taib. Selanjutnya kita akan bahas nih satu ayat lagi kita akan tadabburi Quran surat Al-Maidah ayat 112. Ya, makanan yang turun dari langit. Nah, kenapa sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sih surat Al-Maidah itu dinamakan Al-Maidah? Ada yang tahu nggak? Kenapa nama surat Al-Maidah disebut Al-Maidah? Kenapa nama Al-Maidah itu surat Al-Maidah disebut Al-Maidah? Ada yang tahu nggak alasannya? Kalau belum tahu boleh ketik angka 1. Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Atau lupa lagi Ustadz, kenapa ya dikasih nama Al-Maidah? Nah kita harus tahu nih. Berapa orang nih yang nggak tahu nih? 13, 21, 23, 25, 27, Masya Allah. Masya Allah. Banyak yang nggak tahu ya? Masya Allah ya. Kalau nggak tahu berarti kita cari tahu hari ini. Nah, kenapa disebut Al-Maidah? Nah, ada dasarnya. Nah, perhatikan. Di Quran surat 112, Al-Maidah ayat 112-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة minas sama. Nah, ini asal-usul kata Al-Maidah. Kenapa nama surat Al-Maidah disebut Al-Maidah? Karena di dalam Quran surat Al-Maidah disebutkan bahwasannya
Maidah itu adalah hidangan dari langit. Maidah itu artinya hidangan. Maidah itu artinya adalah makanan, hidangan. Kenapa disebut Al-Maidah? Karena ya kaumnya Nabi Isa alaihi salam pada saat itu meminta agar diturunkan oleh Allah maidatan minas sama. Maidah makanan dari langit. Makanan dari langit. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Kata Nabi Isa, qalat taqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Jadi Nabi Isa alaihissalam diberikan apa? Diberikan tantangan oleh para pengikutnya, oleh para hawariyun. Ya, permintaan hawariyun, mereka mengatakan, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka? Apakah Tuhanmu itu bisa menurunkan ayyunazzila alaina, bisa turun al-maidah, hidangan dari langit, makanan dari langit. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina maidatan minas sama. Pengen minta diturunkan makanan dari surga, makanan dari langit, makanan dari surga. Mereka minta kepada Allah. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Ya. Qala taqullah. Nabi Isa alaihissalam berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam sangat tahu. Kalau ternyata ini makanan diturunkan dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berat sekali ujiannya. Maka berat sekali ujiannya, ya. Sangat berat sekali ujiannya. Berat sekali ujiannya, berat nian ujiannya. Dan mereka berdalih, mereka dalihnya apa nih? Ya, qalu nuridu an na'kula minha. Perhatikan, di situ. Qalu nuridu an na'kula minha. Ya kami ingin memakan makanan darinya, memakan makanan dari langit itu. Nuridu an na'kula minha. Yang kedua, wa tatma'inna qulubuna, dan hati kami menjadi tenang. Hati kami jadi tenang. Ini beriman kepada Allah itu saya pengen jadi tenang dong, tunjukin dong tandanya gitu kan. Supaya kami jadi tenang. Ya. Wa na'lam an qad sadaqtana, dan kami mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, kami ingin menjadikan orang yang kami ingin menjadi orang yang minasyahidin, termasuk ya bersaksi kepada engkau. Oke ya, jadi mereka minta diturunkan makanan yang datang dari langit, diturunkan maidatan minas sama. Diturunkan atau tidak? Jawabannya besok. Jawabannya besok. Ayo bunda, abang kakak, pengen gak kita ngerasain makanan dari langit? Pengen gak sekarang kita ngerasain makanan dari surga? Pengen gak kita menikmati makanan dari surga? Makanan dari langit, makanan dari surga. Pengen banget? Pengen? Siapa yang pengen? Subhanallah. Ada yang lebih nikmat daripada makanan yang Allah turunkan dari langit itu. Ada yang lebih nikmat ternyata. Ada yang lebih ajaib daripada itu semua. Apa itu Ustaz? Itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu adalah hidangan. Al-Quran itu adalah hidangan dari langit. Al-Quran, kata Nabi SAW, Al-Quran ma'zabatullah. Quran itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu adalah hidangan dari langit yang Allah turunkan kepada kita, yang kalau kita nikmati ini sajian yang penuh nutrisi bagi siapa? Bukan bagi tubuh kita, bukan bagi jasad kita, tapi bagi rohani kita, ruhiyah kita, hati kita. Quran itu adalah makanan, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, hidangan dari langit. Al-Quran ma'zabatullah.
Al-Quran hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya makanan, yang namanya makanan, ya ini makanan nih. Kalau enak, ini makanan enak sekali nih di hadapan kita. Kalau makanannya enak, kita nikmati itu sedikit sedikit, sedikit demi sedikit, atau langsung dimakan semuanya. Kalau kita makan makanan yang enak, sedikit demi sedikit atau semuanya dimakan. Nah, sedikit-dikit kan? Oh, bahkan kita nggak mau cepet habis makanan itu. Sedikit, 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 lama-lama nikmat. Seenak apapun makanan, kalau dimakan dalam waktu yang singkat, cepat kita makannya, wah semuanya makan, masuk ini, masuk ini, masuk ini makan, ada makanan ini dimakan, ada makanan ini dimakan. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Tidak nikmat, nggak nikmat. Maka supaya kita bisa menikmati sajian hidangan Al-Quran itu harus sedikit-sedikit. Jangan langsung, kalau semua langsung, kita bahasa Sundanya itu ada istilah, kalau di bahasa Sunda itu istilahnya olab. Muntah gitu ya. Nah, kebanyakan orang kalau belajar tuh langsung semuanya, dihabisin semuanya, akhirnya nggak kuat. Nikmatnya Al-Quran akan bisa ternikmati ketika kita mencicipinya sedikit demi sedikit. Baru kita ngerasain nikmat, oh ya Allah, ternyata Al-Quran itu nikmat ya. Ketika kita apa? Nikmati sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, setiap hari satu ayat, gitu kan? Ditadaburi. Nikmat tidak ya Bunda? Masya Allah ya, setiap hari nih. Setiap hari kita mencicipi Al-Quran nih. Ya, mencicipi hidangan Al-Quran. Mengkaji Al-Quran sedikit demi sedikit, nikmat tidak? Nikmat ya, seayat, 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 seayat. Padahal nggak banyak, ya. Sudah sedikit-sedikit aja kita menikmati itu. Ya. Nikmatnya Al-Quran baru bisa terasa ketika kita menikmatinya sedikit demi sedikit. Tapi kalau langsung, biasanya muntah, nggak kuat. Ya, termasuk begitulah nikmatnya menghafal Al-Quran. Nah, gitu ya. Termasuk nih nikmatnya menghafal Al-Quran. Al-Quran akan menjadi nikmat saat dihafalkan kalau kita menikmati hafalannya sedikit demi sedikit. Satu ayat, satu ayat, satu ayat, dinikmati sedikit-sedikit. Makanya kan kita ada program ngafalin Al-Quran satu hari satu ayat aja. Nggak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat. Saya bilang, surat Al-Baqarah hafalkan satu ayat, satu ayat. Ustaz udah hafal 5 ayat sehari ini, satu ayat dulu, nikmati dulu. Fokus kita bukan ke banyaknya ayat, tapi fokus kita adalah nikmatnya menghafalkan Al-Quran. Sehari satu ayat. Sudah ngerasain nggak? Nikmat nggak? Oh ternyata nikmat yang ngafalin Quran itu Ustaz. Ya, nikmat ngafalin Al-Baqarah satu hari satu ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Sedikit sesuap demi sesuap, sesuap demi sesuap, lama-lama kenyang, lama-lama nikmat. Ya, Masya Allah. Nah itu adalah dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itulah ya fadlullah, keutamaan yang Allah berikan kepada yutihi may yasha, ya Allah berikan yang Allah berikan kepada siapapun yang dipilih olehnya. Siapapun yang dipilih olehnya. Begitu sahabat Al-Quran. Nah insya Allah setelah ini nih,
kita akan ada sesi setoran hafalan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Ya, surat Al-Baqarah. Karena ini sudah 4 hari ini, 4 ayat, saya mohon izin hari ini setorannya hanya ayat keempat saja, ya. Hanya ayat keempat saja, ya. Hanya ayat keempat saja. Jadi ayat ke 1, 2, 3-nya bisa murojaah di rumah masing-masing. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siap ya? Ayat keempat siap ya? Insyaallah disetorkan. Setelah ini kita akan ada sesi setoran hafalan Al-Quran. Yang mau boleh nanti klik tombol komalnya, insyaallah nanti kita akan naikkan. Insyaallah nanti kita akan naikkan. Saya ingin mengajak sahabat Al-Quran yang belum follow akun ini, jangan lupa untuk di-follow terlebih dahulu untuk mendapatkan siaran kajian Al-Quran setiap harinya dan untuk mengikuti kegiatan tahfiz menghafal Al-Quran surat Al-Baqarah 1 hari 1 ayat. Insya Allah. Namun sebelum itu, sebelum kita buka sesi setoran hafalan Al-Quran, saya ingin menyampaikan informasi ya. Nah, kita ingin menyampaikan informasi. Alhamdulillah ayah bunda abang kakak sekalian, untuk wakaf Quranic Center Nabawi tahap pertama kita sudah cukupkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya insya Allah ini kita akan buat sebuah proyek sosial, proyek amal sosial yang berupa apa? Kita pengen memberi ya, memberi kebutuhan berupa pengadaan mukena bagi para santri. Ya, bagi para santri, santri tahfiz ada beberapa pondok yang akan kita support ya. Insya Allah ada beberapa pondok yang akan kita support. Sebentar kita lihat di sini. Ada beberapa pondok yang akan kita berikan mukena ya, peralatan sholat. Ada sekitar 9 pondok insya Allah, pondok tahfiz Al-Quran, ya pondok yatim dan juga pondok Quran kita, Quranic Center Nabawi juga insya Allah kita akan adakan pengadaan ya sedekah atau donasi berupa wakaf berupa mukena ya. Kita akan kasih mukena nih karena mukena-mukena ya para santri atau anak-anak yang menghafal Quran udah pada jelek. Ya udah pada jelek, jangankan mereka beli mukena ya, mereka makan aja kadang-kadang udah nggak bisa. Ya, kadang-kadang makan juga nggak tercukupi. Nih mukena-mukenanya ya udah jelek-jelek, udah apa namanya, butuh kita support ya insya Allah. Nah yang mau ikutan nanti pengadaan mukena ini bisa nanti bergabung ya. Kita alhamdulillah udah pada jelek nih, tanggung jawab kita ini ya, tanggung jawab kita bersama ini ya. Mereka yang menghafal Al-Qur'an jangan sampai menghadap Allah dalam keadaan nggak nggak enak gitu, udah pada bolong mukenanya gitu kan. Ini adalah adik-adik kita ya yang menghafal Al-Qur'an ada di beberapa pondok, nanti saya akan ini kan ya, saya akan kirimkan rinciannya. Ada Pondok Al-Ijazi, ada daerahnya sampai ada alamatnya ya. Nanti ya sahabat Awon kalau penasaran benar nggak sih gitu ya, Ustadz Wildan menyalurkan atau enggak bisa dicek langsung. Ya ada Pondok Tatrihul Fuadi, Pondok Safinatul Ilmi, Pondok Darul Muqarrabin, ada Ahwat 214 orang, Ikhwannya 146 ya. Kemudian Rumah Qur'an Khairun Nisa, ada Majelis As-Siddiqiyah dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa hari lalu saya sudah bergerak dengan TNSA ya. Nah, TNSA ini adalah aktivis ya, salah satu murid saya yang beliau fokus di bidang pengadaan mukena. Ya, setiap tahun alhamdulillah kita sudah distribusikan sekitar 1.000 mukena. Ya, 1.000 mukena kita distribusikan ke pondok-pondok tahfiz Al-Qur'an yang membutuhkan. Ya, insya Allah ya. Jadi kita ada sistemnya ya dan sudah sekitar 1.000 mukena yang sudah terdistribusi. Jadi kita punya amalan-amalan ya, pos-pos ada yang ke Qur'annya, ada yang ke mukenanya, ada yang ke berasnya, ada yang ke sembakonya dan sebagainya.
Alhamdulillah kita sudah jalankan dari tahun kemarin. Kalau dulu pernah juga mungkin ya ada yang ingat kita dulu pernah punya proyek, membangun masjid ya di salah satu kampung, kemudian kita berikan mushaf, kita berikan mukena, kita berikan apa, bantuan juga. Nah sekarang kita adakan lagi insyaallah menjelang Ramadan. Jangan sampai ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi mukenanya jelek banget, udah robek-robek, ya, udah nggak layak. Nah, maka insya Allah kita adakan proyek ini, proyek kebajikan ini. Alhamdulillah jumlah kebutuhan mukena yang kita butuhkan itu ada 350 mukena, total semuanya dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini sudah terkumpul 221 mukena. Dari 350 sudah tercukupi alhamdulillah 221 mukena ya dan sisanya tinggal 129 lagi ya. Sisanya tinggal 129. Berapa Ustaz satu mukenanya? Satu mukenanya Rp65.000. Jadi kalau sahabat Al-Quran pengen ikutan, sedekah ya mukena nanti bisa ikutan juga. Satu mukenanya Rp65.000 dan alhamdulillah per hari ini, per tadi pagi ya, yang sudah ikutan wakaf mukena sudah ada, terkumpul ya Rp1.830.000. Insya Allah nanti kita akan salurkan dan nanti ketika distribusi kita akan, share-kan juga videonya kepada ayah bunda sama kakak sekalian, insya Allah. Nanti akan diinformasikan di grup, ya insya Allah. Baik, jadi kita boleh ya membangun, kita boleh fokus membangun, Quranic Center Nabawi, tapi juga ada aspek-aspek yang harus kita, sentuh juga, salah satunya aspek sosial, di mana kita memang harus mempersiapkan itu. Ya, jangan sampai ada orang yang tarawih tapi nggak punya mukena dan itu banyak, banyak sekali di sekitaran kita. Ya, banyak sekali di sekitaran kita yang nggak punya, ya nggak punya mukena. Udah jelek, udah kapan sekali dia dia beli mukena nggak tahu kapan gitu ya, udah robek-robek. Mereka kadang-kadang malu untuk sholat tarawih, malu untuk sholat ke masjid. Kenapa? Ustadz mukena saya jelek, mukena saya udah robek begitu ya dan sebagainya. Ah gitu ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di grup teknisnya ya insya Allah. Jadi yang mau, apa namanya sedekah mukena untuk santri, insya Allah kita akan kirimkan informasinya nanti di grup. Selanjutnya kita buka sesi setoran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau setoran boleh diklik ya tombol ikutinya. Tombol multigest-nya diklik, insya Allah saya akan naikkan satu persatu. Langsung ayat 4 saja ya. Bismillah. Ini ada Bunda Ya Yamar, kemudian ada Bunda Syarifah Dahlia, ada juga Bunda, Yurita Yunus, ya. Selanjutnya ada Bunda Subiyati, boleh ya nanti Bunda Subiyati. Sip, silakan Bunda Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sip. Coba wabil akhiratinya ulangi Bunda. Oke, sip. Barakallahu fiikum. Bunda, sudah hafal yang 1, 2, 3-nya? Sudah hafal belum?
Belum ada respon ya. Baik. Selanjutnya Bunda Yurita, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, sip. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sudah hafal ayat 1, 2, 3-nya, Bunda? Insyaallah Ustaz. Oh, udah, Masya Allah. Gimana perasaan menghafal Quran? Alhamdulillah senang Ustaz. Bisa ya? Masya Allah. Semoga nanti istiqomah ya Bunda ya. Ya mudah-mudahan Ustaz. Amin. Sip. Semoga nanti istiqomah dan dilanjutkan ke ayat 5 ya. Lanjutin ke ayat 5-nya sih. Selanjutnya Bunda Syarifah Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Kedengar, kedengar. Alladzina yu'minuna. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna. Oke. Boleh. Ya, ulang lagi Bunda, nggak apa-apa. Deg-degan ya, gemeteran. Ya, begitulah. Setoran hafalan Quran tuh kayak gitu, deg-degan. Iya, makanya bedanya kalau disetorkan pasti kayak gitu. Yo, tarik napas dulu. Oke. Ingat-ingat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi walladzi Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, sip. Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya. Masya Allah. Begitulah nikmatnya menghafal Quran, apalagi ketika mensetorkan hafalan Quran di hadapan guru. Jadi kalau sendiri mah pasti bisa. Kalau sendirian pasti hafal. Ustaz, saya sendirian hafal. Nah, itulah harus coba suatu saat setoran. Karena hafalan yang disetorkan itu beda.
Hafalan Quran yang disetorkan itu beda. Makanya teman-teman kalau bisa berusaha ya untuk untuk setoran hafalan Quran ya disetorkan hafalannya ya ke ustadz gitu ya ya, iya pasti. Jangankan Bunda, dulu pun saya gitu. Saya pun sampai detik ini masih merasakan itu kalau setoran kepada guru saya, kepada ustadz saya pun sama, masih gemeteran, masih deg-degan, bahkan sekujur tubuh deg-degan merinding gitu ya. Masya Allah. Tapi insya Allah lama-lama bakalan terbiasa. Insya Allah lama-lama terbiasa. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda ya. Amin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sama-sama Bunda. Selanjutnya Bunda Subi. Bunda Subiyanti. Ini maaf kalau saya namanya nyebutinnya nggak lengkap ya, soalnya di sini tertampilnya cuman sedikit nih. Subi titik-titik-titik ke sananya. Boleh Bunda, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Bunda. Alhamdulillah. Ayat 4 ya Ustaz? Iya, ayat 4. Kok jadi deg-degan juga Ustaz? Nular ya deg-degannya ya. Hmm. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Sip. Coba diulang bismillahnya. Coba diulang bismillahnya. Oh, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di nirrahim jangan ditekan ro-nya. Jangan bismillahirrahmanir nir tidak. Bismillahirrahmanirrahim nirrahim. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nir langsung nirrahim coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah ada perubahan. Jadi si huruf ro-nya jangan terlalu ditekan, jangan bismillahirrahmanirrahim enggak, tapi nirrahim langsung ya. Masya Allah. Si Insya Allah diperbaiki. Sip, mantap. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Allah, ayat keempat ya. Selanjutnya nih, saya mau pilih lagi nih. Ustadz belum dipanggil, tangan udah dingin. Deg-degan ya. Selanjutnya ini ada Bunda Kami Aja. Selanjutnya ada Bunda Arumi. Selanjutnya ada Kak Ros. Selanjutnya juga ada Bunda Fitria. Bunda Fitria. Sip. Silakan Bunda Kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai Bunda? Oh, oke, sip. Barakallahu fikum. Udah lancar Bunda. Lanjut ke ayat 5 ya.
Dipakai juga dalam sholat, jangan lupa ya. Sip, dalam sholat dipakai mulai dalam sholat sunnah ayat 1 sampai ayat 4 dibaca, insya Allah lebih kuat lagi hafalannya. Sip. Sip, sama-sama Bunda, barakallahu fikum. Selanjutnya Bunda Arumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan nih. Deg-degan juga nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, koreksinya wabil akhiratihum, jangan yuqinun tapi yuqinun. Yuk. Oh iya, ulang ya Ustaz. Iya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, sip. Nah, ini udah benar ya. Jangan jadi ada hamzah. Jadi sip. Oke, barakallahu fiik, barakillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Selanjutnya Kak Ros. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oh, oke, sip. Alhamdulillah. Ayat 1, 2, 3 sudah hafal, Bunda? Sudah Ustaz, Ah, saya ini dengarkan Ustaz, tapi alhamdulillah baru hari ini dapat surat hafalan. Masya Sudah Allah. 8 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Coba menghafal Quran. Masya Allah. Baru coba ya? Nah, sudah 7 tahun Ustaz. Cuma baru hari ini bisa masuk hafalan sama Ustaz yang Masya Allah. di rumah Ustaz. Masya Allah. Berarti di rumah sudah menghafal surat apa saja? Ini surat Al-Baqarah Ustaz. Al Dan ayat apa tuh? Ketika juz 30 tuh alhamdulillah. Cuma kenapa nih Ustaz? Bisa ini kadang-kadang hafalannya tuh pada hilang. Jangankan Bunda, saya pun masih sama ya. Iya, cuma kan saya tuh lama mau itu mau 30 Ustaz, mau berapa tahun mau bisa hafal 30 itu Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada kata lambat dalam menghafal Quran itu. Siapapun bisa Alhamdulillah sebutan saya tuh saya sering apa tuh Ustaz Gifari, alhamdulillah. ikutan juga ya, Masya Allah. Setoran tilawah ya sama beliau ya. Masya Allah. Sip. Nah, Makasih Ustaz. Al-Baqarahnya sudah sampai mana? Iya Ustaz. Al-Baqarahnya sudah sampai mana, Bunda? Al-Baqarahnya sudah sampai masih berusaha lagi Ustaz. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah lagi menjaga hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Sip. Barakallahu fikum. Sama-sama Bunda. Selanjutnya Bunda Fitri, silakan ayat keempat surat Al-Baqarah ya, boleh disetorkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai Bunda? Nggak ada ya, nggak ada suaranya ya? Ada suaranya ya Ustaz. Iya, nggak ada.
Nah, sekarang ada. Sekarang sudah ada. Ulang lagi Ustaz. Ayo, boleh. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke, sip. Masya Allah. Barakallahu fikum. Boleh diulang lagi Bunda? Walladzina yu'minuna. Dari ulang awal apa gimana? Walladzina yu'minun. Ya. Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke. Koreksinya di kata walladzina yu'minu. Jangan masuk ke huruf ain. Jangan masuk ke walladzina tapi ya. Nah, gitu. Walladzina yu'minuna bukan. Nah, jangan itu ada ke ain. Walladzina itu ke ain. Harusnya dia ke hamzah ya. Walladzina dengan beda kan? Nah, gitu. Heeh. Gitu. Jangan Kalau itu jadinya ain. Walladzina bukan Ya, coba sekali lagi. Mm-mm. Masih ada ke ain Ah, walladzina yu'minuna. Sip. Nah, itu udah. Sip. Oke, barakallahu fikum. Hati-hati ke ain ya, masuknya ke ain karena kalau ke ain jadinya bacanya walladzina tapi harusnya dia yu'minuna. Walladzina yu'minuna bima seterusnya. Baik, selanjutnya Bunda Ria, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون Itu ayat 3 itu. Sekarang ayat 4. Ayat 4 sekarang ya. Walladzina yu'minuna bima unzila. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke, sip. Dari hafalannya sudah lancar. Hafalannya sudah lancar. Tinggal ada sedikit yang harus diperbaiki. Coba baca lagi bismillahnya Bunda. Nah, itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan si madnya. Harusnya mad itu 2 harokat, jadi itu terbacanya 3. Caranya di ayun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Masih 3 itu. Bismillah, harusnya bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah mending ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kepanjangan. Kalau panjang kesananya bakal panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan ya. Kemudian tadi berpengaruh nanti ke ayat keempatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kepanjangan harusnya dia dua, dua. Yuqinun. Sip, gitu ya Bunda ya. Sip, tetap semangat. Lanjutin lagi ke ayat 5 ya Bunda ya. 1, 2, 3-nya sudah hafal? Udah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Bunda Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Bunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oh, oke sip. Dari segi hafalan lancar. Udah lancar. Sekarang dari segi koreksinya, hati-hati di huruf ikhfa yang didengungkan. Ya, ikhfa. Di situ ada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, di situ ya. Nah, kita tampilkan di sini unzila. Nah, di situ harus ditahan. Mana nih? Bima unzila. Ya, jadi hilang ya. Nah, dikata bima unzila 3 ketukan. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Coba diulang. Dari awal ya. Walladzi ya, dari waladi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك Unzila بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك min qablik. Satu lagi. وما أنزل من قبلك. Sip, alhamdulillah ya. Hati-hati dengan yang didengung-dengungkan. Gak apa-apa, lanjutkan. Mungkin masih grogi ya? Iya Ustaz. Pasti, biasanya kalau awalan setoran pasti grogi. Oke, sip, barakallahu fikum. Selanjutnya Bunda Warliyah. Bunda Warliyah, boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Alik. Ustaz. Ayo Ustazah, siapa nih Ustazah? Saya biasa berkomunikasi dengan Ustaz. Siap, biasanya Ustazah ya. Ini yang manggil ke saya itu biasanya Ustazah, kalau nggak Ustazah dokter. Ibu-ibu tuh, siap dok. Biasa ke dokter ya. Jadi, oke sip. Saya Mm-mm. berkomunikasi Ustazah. Oke sip. Barakallah siap Bunda. Boleh dimulai, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Coba diulangin lagi wabil akhirati. Nah, di situ nyangkut di yu panjangkan 2 harokat yu kinun mengalir. Jangan yu kinun atau yu.
wa bil akhirati hum yuqinun. Yuk. Nah, ini udah bagus ya. Masya Allah. Dari segi bacaan sudah bagus Bunda ya. Masya Allah. Nanti lanjut ya ke ayat keempat. Ayat kelima ya. Ayat kelima. Kalau sudah sampai ayat kelima berarti sudah dapat. Oh gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah nanti tetap setiap hari menghafal di rumah ya. Satu hari satu. Iya, setiap hari. Kita setiap dari ba'da subuh live-nya. Nanti sesi setoran hafalan Quran di akhir biasanya. Gitu ya. Sip. Ustadz Gifari juga ya ikutan ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, nggak apa-apa. Pokoknya diistiqomahkan dimanapun ikutan live yang penting sama Quran. Ya, sip. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Sip. Jadi yang penting tadi ngafalinnya satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Nanti besok ayat kelima berarti kita udah satu halaman tuh. Dipakai di dalam sholat, dibaca di dalam sholat. Nah kalau bisa nanti ayah bunda bisa di Al-Qur'annya nih, kita lihat misalkan di sini Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kalau sudah hafal, bisa checklist saja, dicontreng saja di ayat demi ayatnya nih. Misal di sini dicontreng ayat 1 sudah hafal. Ayat 1 sudah hafal nih. Alif lam mim. Udah hafal contreng. Udah hafal, misal saya udah hafal contreng. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Udah hafal contreng lagi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Contreng lagi. Besoknya ngafalin lagi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Hafal. Contreng lagi. Besoknya lagi baca. Hafalin lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah sekarang hari ini kita ngafalin nih ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Dihafalin lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, udah hafal contreng lagi. Nah, kalau udah hafal kayak gini gimana Ustadz? Satu halaman diulang lagi dihafal di mushafnya tulis aja di sini. Saya ngulang hafalan misalkan halaman 1 ya Al-Baqarah sekali. Dari ayat 1 sampai 5 tulis sekali. Ngulang lagi sekali, ngulang lagi sekali, ngulang lagi sekali, ngulang lagi sekali, sampai totalnya 5. Terus gitu, sampai lama-lama jadi banyak nih. Nah, jadi banyak nih. Jadi nanti kita ke evaluasi, bisa ada evaluasinya. Oh, ayah bunda bisa sudah mengulang halaman ini berapa kali sih? Ini kan udah 20 kali. Oh, berarti saya sudah mengulang halaman ini 20 kali. Terus gitu, setiap kali baca tambah, setiap kali baca tambah. Tugas kita memenuhi kolom itu ya. Tugas kita memenuhi halaman ini dengan tanda-tanda seperti ini yang menandakan jumlah pengulangan kita. Dan insya Allah itu jadi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa banyak kita mengulang halaman yang pertama dari Al-Baqarah. Saya punya murid ya, saya punya murid ibu-ibu datang ke saya setoran hafalan Al-Quran surat Al-Jin. Di juz 29 susah sekali Al-Jin itu
sampai 6 bulan gak maju-maju. Aljin lagi aljin lagi aljin lagi. Tapi sampai, beliau itu bilang, "Ustadz, saya nggak hafal-hafal surat Al-Jin Ustadz, tapi saya sudah mengulang Al-Jin ini," dilihatkan mushafnya ya, di mushafnya itu sudah penuh sama contrengan seperti ini ya, setiap kali dia ngulang gitu kan. Wah, sampai akhirnya satu mushaf ini penuh dengan contrengan dia ya. Kata beliau, "Ustadz, saya belum hafal, tapi saya sudah mengulang Al-Jin ini 600 kali." Saya sudah mengulang surat Al-Jin di total-total dari semua turus yang dia bikin gitu ya, sudah 600 kali dia mengulang Al-Jin. Masya Allah. Pahalanya banyak tidak? Ketika mengulang surat Al-Jin sampai 600 kali? Banyak sekali. Jadi ketika nggak hafal-hafal harus bersyukur atau tidak? Ketika nggak hafal-hafal, harus bersyukur. Dibandingkan yang hafal cepet. Kalau yang hafal cepet sekali baca udah selesai. Tapi kita kalau baca kan, nih untuk misalkan ngafalin ayat 10, ayat 5 surat Al-Baqarah harus ngulang misalkan 100 kali. Semakin banyak ngulang, semakin banyak hafalannya. Semakin ngulang, semakin banyak pahalanya. Beda dengan orang yang baru sekali ngulang, dia udah hafal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia sekali langsung hafal. Dia pahalanya sedikit. Bandingkan dengan orang-orang yang berkali-kali lipat. Ngafalin ini bisa 100 kali, bisa 200 kali. Pahalanya lebih banyak yang banyak baca. Lebih banyak yang banyak baca. Jadi tugas kita dalam menghafal Al-Quran itu adalah banyak-banyak mengulang ayat. Ya. Adapun kita hafal tanpa melihat itu bonus. Ya. Itu bonus saja sisanya gitu. Boleh nggak Ustadz dicoret-coret hafalannya? Boleh dicoret-coret dalam rangka bukan untuk merendahkan mushaf, bukan, tapi untuk dalam rangka mengevaluasi boleh-boleh saja, tidak masalah. Iya, jadi fokusnya bukan ngafal Quran, ditutup Qurannya kita bisa baca, enggak. Usaha kita, ikhtiar kita adalah banyak-banyak mengulang aja, ngulang ayat. Satu ayat diulang 100 kali, satu ayat diulang 200 kali, kan pahalanya jadi banyak, gitu. Jadi makanya kita akan menghafal Quran ini berproses sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sehari satu ayat. Tapi konsisten, dilatihnya konsisten. Satu hari satu ayat Al-Baqarah. 200 hari insya Allah 1 tahun beres kalau konsisten gitu ya. Insya Allah. Minimal kalaupun nggak dapet semuanya, minimal kita pernah menghafal surat Al-Baqarah begitu ya. Bismillah ya. Nah, karena surat Al-Baqarah ini adalah surat yang mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi yang sahih, fa inna akhadhaha barokah. Mengambil surat Al-Baqarah ini adalah barokah, wa tarkaha hasroh, meninggalkannya adalah kerugian. Oleh karenanya insyaallah kita setiap hari ada sesi setoran hafalan Al-Qur'an dengan 1 hari 1 ayat, one day one ayat, oh doa, one day one ayat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita belajar. Baik, ya Bunda, Abang, Kakak sekalian, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan sesi setoran ya, karena, waktunya terbatas. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya, dalam rangka setoran hafalan Al-Quran dan kajian Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.